Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubia Mesyarah, NIM 1914080040 dari jurusan Tadris IPA Fisika. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran saya, yaitu tentang impuls dan momentum. Halo semuanya, hari ini kita akan kembali belajar fisika. Materi kita hari ini adalah impuls dan momentum. Mungkin beberapa di antara kalian masih asing dengan istilah impuls momentum. Karena itu, mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Baiklah, sebelum mempelajari impuls dan momentum, pernahkah kalian melihat senam lantai? Apa yang akan terjadi jika senam lantai tidak menggunakan matras? Atau, apakah kalian juga pernah melihat truk dan mobil kecil? Manakah di antara keduanya yang lebih sukar untuk dihentikan? Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, mari kita mempelajari impuls dan momentum. Adapun konsep impuls dan momentum, pernahkah kalian melihat atau berpikir bahwa senam lantai harus menggunakan matras? Apa yang akan terjadi jika senam lantai tidak menggunakan matras? Ya, benar sekali. Jika tidak menggunakan matras, tentu saja tubuh kita akan merasa sakit. Hal ini terjadi akibat singkatnya selang waktu benturan antara tubuh dengan lantai, sehingga matras berfungsi untuk menghambat selang waktu benturan, agar tubuh tidak merasakan sakit. Peristiwa tersebut merupakan contoh dari penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu, impuls merupakan gaya yang diberikan dalam selang waktu tertentu. Gaya ini biasanya berlangsung dengan sangat singkat, sehingga dikenal dengan sebutan gaya impulsif. Secara sistematis ditulis sebagai I sama dengan delta T sama dengan delta P. Ternyata pertanyaan pertama mengenai senam lantai merupakan konsep dari impuls. Bagaimana dengan pertanyaan yang kedua? Yaitu tentang truk dan mobil kecil. Manakah yang lebih sukar untuk dihentikan? Truk lebih sukar untuk dihentikan. Mengapa? Truk lebih sukar dihentikan karena massa truk lebih besar dibandingkan dengan massa taksi. Lalu bagaimana jika taksi melaju dengan kecepatan tinggi, sedangkan truk hanya melaju dengan kecepatan rendah? Manakah yang lebih sukar dihentikan? Taksi lebih sukar dihentikan karena melaju dengan kecepatan tinggi. Peristiwa tersebut merupakan contoh dari momentum dalam kehidupan sehari-hari. Momentum didefinisikan sebagai suatu ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Secara sistematis ditulis sebagai P sama dengan M dikali V. Sekarang, teman-teman sudah tahu kan konsep dari impuls dan momentum. Lalu, apakah yang terdapat antara hubungan impuls dan momentum? Dan bagaimana hubungan impuls dengan momentum tersebut? Adapun hubungan impuls dan momentum tersebut, yang mana impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda, sehingga impuls sama dengan perubahan momentum, yang mana I sama dengan delta P. Selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan untuk membuktikan bahwa I sama dengan delta P? Jadi, perhatikan persamaan di bawah ini, yang mana pada persamaan ini Newton menurunkan hukum keduanya dalam bentuk momentum sebagai berikut, yang mana I sama dengan delta P, F dikali delta T sama dengan delta P, F sama dengan delta P dibagi delta T, F sama dengan delta T dalam kurung M dikali V dalam tutup kurung dibagi dengan delta T, F sama dengan M dikali delta T dibagi dengan delta T. Jadi, F sama dengan M dikali A.
Adapun hubungan antara impuls dengan momentum, yang mana digambarkan pada sebuah benda yang bermassa m bergerak dengan kecepatan mula-mula v1. Kemudian diberi gaya tetap sebesar f dalam selang waktu delta t, sehingga kecepatannya berubah menjadi v2. Pada peristiwa ini, hubungan momentum dengan impuls dituliskan dengan persamaan F kali delta T sama dengan M dikali V2 kurang V1. F dikali delta T sama dengan V1 V2 dikurang dengan V1. Jadi, I sama dengan V2 dikurang 1, maka I sama dengan delta P. Jadi, impuls merupakan perubahan momentum suatu benda. Saat dua benda saling bertumbukan, maka nilai kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan akan berbeda. Perbandingan antara selisih kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan disebut koefisien restitusi. Besarnya, nilai koefisien restitusi dapat dihitung dengan persamaan E sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen per V1 kurang V2. Adapun nilai koefisien restitusi menunjukkan kelentingan benda pada peristiwa tumbukan. Adapun jenis-jenis tumbukan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Baiklah, silakan teman-teman pahami contoh soal berikut ini. Baiklah teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita telah belajar yaitu tentang hubungan impuls dengan momentum, yang mana impuls merupakan perubahan momentum suatu benda dengan I sama dengan delta P, yang mana hukum kekekalan momentum yaitu M1 V2 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V2 aksen ditambah M2 V2 aksen. Adapun jenis-jenis tumbukan ada 3, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan lenting sama sekali. Sekian video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.